Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah, masih dimudahkan jalannya oleh Allah bisa menuntut ilmu di masjid ini dalam kajian kitab Al-Hikam. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah menjadi umat yang setia, umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, umat yang senantiasa membaca sholawat kepadanya, dan mudah-mudahan buahnya kita bisa mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah. Ala diniyat wala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musannafat al-kitab Ibnu Athaillah Sukandaraman syarah Imam Syarqawi wa jami' masaykhima ilal muntaha syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masaykhina wa masaykhina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhawatina khususan abawai man fi hadal majlis ala yamin wal amwat wali arwaki anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' walina fil jamil ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal masjid wali sibai wali salamati dinim wa dunya wa akhirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jamir rijal ghaib arwahil muqaddasah suna bi gausatin wandur ilaina binatratin. Sumaila rukabanu jabu atal wa autat wa ghaus wa kutub bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyakhina wa liashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsana wa kaifa yutlabu min ghairika wa anta ma baddalta adatal imtinan. Ilahi dua Tuhanku, kaifa yurja siwaka, kaifa bagaimanakah yurja bisa diharapkan siapa siwaka selainmu, wa anta sedangkan engkau itu makotok tidak pernah putus siapa engkau al-ihsana akan kebagusan. Wa kaifa bagaimanakah yutlabu dicari min ghairika dari selainmu, wa anta sedangkan engkau itu mabadalta tiada pernah mengganti siapa engkau adadal imtinan pada kebiasaan memberi anugerah. Ilahi kaifa yurja siwaka, wahai Tuhanku bagaimana selainmu diharapkan. Ayat alakul qalbu bitolabi minhu, artinya hati bergantung dengan menuntut atau meminta darinya. Wa anta ma qata'tal ihsan, sedangkan engkau tidak pernah putus olehnya berbuat kebagusan. Ihsanuka daimun, kebagusanmu, kebaikanmu sesuatu yang langgeng, mustamirun yang terus menerus. Jadi sebagian orang yang bodoh adalah orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah dengan mengharapkan agar selain Allah tersebut memberikan pertolongan kepadanya atau memberikan sesuatu yang bisa memenuhi hajatnya. Padahal Allah itu tidak pernah putus olehnya berbuat kebaikan. Kebaikannya Allah itu langgeng dan terus menerus kepada hambanya. Sedangkan kebaikan makhluk itu hanya semu. Hanya laksana fata morgana. Oleh karena itulah tiada sesuatu yang langgeng kebaikannya selain Allah. Kita berteman walaupun sudah berjanji nggak akan pisah
suatu saat kita akan mengalami problema terhadap teman kita itu. Akan punya masalah terhadap teman itu. Bisa jadi yang tadinya rukun akhirnya menjadi pecah. Gak hanya itu, bahkan keluarga pun yang kita mengharapkan kebagusannya, kebaikannya, suatu saat juga akan pecah. Karena memang selain Allah itu gak punya sifat langgeng, olehnya berbuat kebaikan. Sedangkan kita kadangkala hati kita ini condong kepada makhluk, lupa Allah. Loh, kalau kita ini mengharapkan kebaikan makhluk tapi nggak lupa Allah, merasa makhluk itu kebaikannya datangnya dari Allah, seminimalnya iman makhluk itu dianggap laksana mayit yang digerakkan oleh yang hidup, tidak mengapa kita berhubungan sama makhluk, mengharapkan kebaikannya makhluk, tapi hatinya hakikatnya Allah. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu zahirnya campur makhluk, hatinya juga bergantung sama makhluk. Nggak merasa makhluk itu hanya laksana boneka yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Oleh karena itulah ketika seseorang itu hatinya lupa kayak demikian itu, selain hubungannya tidak ada nilai ibadah, maka orang itu akan dibikin kerugian. Loh, kenapa selain Allah itu kalau disandari, kalau dicondongi pasti akan ada problem. Itu maksudnya Allah supaya kita nggak condong kepada selainnya. Kalau berproblem berarti kita digiring kepada Allah yang nggak punya problem. Maka nggak ada suami nggak pernah berantem sama istrinya, orang tua nggak pernah berantem sama anaknya, bahkan saudara kandung juga nggak ada yang sampai rukun yang terus menerus. Oleh karena itulah hati kita harus senantiasa melihat yang maha satu, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menemukan, yang membuat kebaikan tersebut. Lah Allah langgeng olehnya berbuat kebaikan. Mungkin menurut kita ini nggak enak dirasakan, tapi menurut Allah ini kebaikan. Tapi kadangkala kita tidak merasakan bahwa itu merupakan suatu kebaikan. Sehingga Allah berfirman, asa an tuhibbu syai'an, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu, kamu nggak senang, padahal yang tidak kamu senangi itu sebenarnya baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin kamu menyintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai itu buruk untukmu menurut Allah. Oleh karena itulah apapun yang terjadi terhadap diri kita, kita harus melihat bahwa Allah Maha bijaksana. Allah Maha memutuskan sesuatu melalui keputusan yang terbaik, karena Allah itu ahkamul hakimin, paling kokoh-kokohnya zat yang maha menghukumi, hakim yang paling adil ya Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak baik. Tapi karena hawa nafsu kita ini senantiasa mempunyai tabiatnya anak-anak, maka jadi cengeng. Pengennya itu duitnya nggak pernah habis, rumah nggak ngontrak, semuanya serba kecukupan, nggak pernah melarat. Loh, padahal Allah bikin melarat ini supaya lapangan nafsunya itu sempit. Orang melarat itu ibadahnya lebih khusyuk daripada orang yang duitnya banyak, kebanyakan. Berapa banyak air mata menetes gara-gara orang itu pailit, gara-gara orang itu bokek. Berapa banyak orang sadar diri dan pergi ke masjid gara-gara bangkrut,
dagangannya. Berapa banyak mulut bertakbir gara-gara gunung meletus. Ya. Ada asap Semeru itu sebagian innalillahi wa inna ilaihi Allahu akbar subhanallah astagfirullah sampai lari. Hatinya khusyuk, hanya condong kepada Allah, minta diselamatkan. Hal itu, lesan itu kadang-kala nggak mau zikir jika nggak terjadi musibah. Coba ketika asap Semeru itu orang sama lari itu Allahu akbar subhanallah, macam-macam ucapannya. Zikir. Kenapa? Karena takut itu akhir hidupnya. Artinya kita ini berzikir kepada Allah nggak usah nunggu kena musibah, nggak usah nunggu sakit. Apapun kondisi kita tetap berzikir kepada Allah siang malam, melek tidur. Lo mau tidur zikirnya gimana? Orang kalau mau tidur baca doa itu tidurnya sudah dihitung zikir. Bangun tidur ditutup doa, bersyukur. Jadi tidurnya itu dihitung ibadah apabila dia itu sebelum tidur baca doa. Ya syukur, kalau mau tidur itu ambil wudhu. Barang siapa tidur ambil wudhu dalam kondisi suci yang kayak demikian itu, maka tidurnya dihitung laksana qiyamul lail, laksana sholat di malam hari. Makanya kebaikan tuh banyak. Al khairu kasirun qalilun fa'iluhu. Kebaikan tuh banyak, tapi sedikit yang melakukan. Loh kenapa kita harus kayak demikian? Iya karena kita nggak tahu kapan kita mati. Harapannya karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya mudah-mudahan mati dalam kondisi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena kita ini diciptakan untuk beribadah, harapannya ya mudah-mudahan kita itu mati ibadah. Jangan sampai kita mati tidak ingat Allah. Dia tidur dihitung ibadah, baca doa, ambil wudhu. Masalah kesentuh istri nggak masalah, kalau hanya bukan untuk sholat. Karena masalah persentuhan kulit suami istri itu ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan membatalkan, ada enggak. Kalau mazhab Syafi'i batal wudhunya. Tapi kalau untuk sholat ya, kalau hanya untuk tidur nggak masalah. Nanti nggak mau nyentuh istrinya gara-gara punya wudhu, akhirnya malah berantem. Enggak, ini saya mau qiyamul lail, mau mendirikan sholat malam melalui tidur, jangan nyentuh saya ya. Nggak apa-apa kalau hanya itu. Kalau kentut ya batal. Tidur itu sebenarnya batal, tapi karena meleknya itu suci maka dihitung suci. Wa kaifa yutlabu min ghairik. Bagaimana selain Allah itu dimintai, dihadapi, disandari? Bagaimana selainmu itu dituntut atau dihadapi atau disandari? Ayu tawajjau ilaihi bitolab, artinya ngadep kepada selain Allah dengan meminta. Minta itu bisa juga dengan nyari utangan, bisa jadi dengan ngarep-ngarep alias tomak. Nyari hutangan itu ya boleh karena agama menghalalkan. Tapi jangan sampai kita hutang sampai hati kita itu lupa yang menghutangi hakikatnya Allah, yang menghendaki kita hutang juga Allah. Barang siapa meyakini kayak demikian, maka cara ngelunasinya digampangkan oleh Allah karena dirinya nggak terlibat.
Tapi kalau merasa terlibat, utuh yang ngasih manusia, yang nyari utangan ya kehendaknya sendiri, ya lama. Karena Allah itu al-mu'ti, zat yang maha memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'ti lima mana'ta. Tidak ada orang yang bisa memberi terhadap apa yang kau cegah. Jadi yang nyegah itu Allah, yang ngasih juga Allah. Lo kok sampai nyari utangan lu nggak dapat? Yang nyegah juga Allah. Maka aktivitas mencari hutang itu dihitung ibadah karena ingat Allah. Nggak ada ruginya. Jadi jangan lupa Allah. Nanti nyaurnya itu digampangkan oleh Allah. Nah, kalau kita ya sendiri ya repot nanti. Wa anta ma badalta adatal imtinan. Engkau sedangkan engkau enggak pernah mengganti kebiasaan memberikan anugerah. Allah itu memberikan anugerah kepada hambanya yang terus menerus. Dengan anugerahnya Allah mata kita ini bisa melek, bisa merem, bisa kedap, bisa kedip. Mulut bisa buka, bisa nutup. Ketika membuka ya alhamdulillah kita bisa bersuara dengan lantang. Nafas dengan anugerah Allah enggak pernah berhenti keluar masuk. Jantung dengan anugerahnya Allah enggak pernah berhenti berdetak. Dan kita diberikan anugerahnya Allah bisa merasakan sesuatu di alam semesta ini. Mana yang panas, mana yang dingin, mana yang enak, mana yang enggak enak. Dan anugerah Allah yang terbesar kepada hambanya itu ketika kita hidup di dunia ini diberikan ketetapan iman, tauhid, Islam. Tetap iman, tetap tauhid, tetap Islam. Itu yang terbesar. Mau ibadah digampangkan jalannya oleh Allah. Enggak dirumitkan. Itu bersyukur. Alhamdulillah ibadah gampang. Mau wudu air tinggal buka keran, ya udah ngucur. Mau kebelet pipis, WC udah disiapin. Nah kurang gimana? Coba kalau kita hidup tidak di Indonesia, mau pipis aja bingung. Malaysia itu negara kelihatannya Islamnya banyak, itu nyari tempat ibadah juga susah. Di Indonesia itu loh kantor loh ada musholanya. Loh tinggal kita ini mau apa enggak? Itu kan anugerahnya Allah ya. Anugerah Allah, pom bensin ini loh ya ada musholanya ada enggak? Ada loh anugerahnya Allah. Kita ini hidup digampangkan di Indonesia, tinggal bersyukur. Alhamdulillah jadi bangsa Indonesia beragama Islam, ibadahnya gampang. Apalagi yang di tanah Jawa ini gampang. Alhamdulillah. Syukur gak? Syukur. Isya gitu loh. Dengar adzan masjid-masjid sama adzan. Alhamdulillah teringat yuk di kampung ya. Di kampung dulu kalau maghrib bisa dengar adzan. Oh, di sini alhamdulillah kita hidup di Jakarta dengar adzan. Dengar orang sholawatan bersyukur. Ya kadang saya itu juga merenung, alhamdulillah ya Allah saya hidup di Jakarta kok terasa di kampung gitu. Zuhur dengar suara adzan, asar dengar suara adzan, maghrib dengar suara adzan, alhamdulillah. Tinggal bersyukur. Tinggal kita bagaimana agama ini tetap berlangsung, tetap terus langgeng. Agama enggak akan langgeng, agama enggak akan berlangsung kalau orangnya malas mencari ilmu. Hidupnya agama itu hanya dengan ilmu. Kalau orangnya bodoh-bodoh bisa kosong masjid. Atau banyak yang ibadah tapi enggak diterima oleh Allah.
Ini masjid kita, ya kita makmurkan, mudah-mudahan dengan makmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang makmurkan masjid itu orang yang punya rasa iman kepada Allah, orang yang punya rasa iman kepada hari akhir. Maknanya bagaimana? Orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah akan diselamatkan dengan keamanan di hari akhir. Sudah tengah jam, ngomong masih kuat, ya masih kuat jalan, nggak pakai tongkat udah bisa jalan. Bersyukur alhamdulillah. Ai adatan yal imtinan, artinya kebiasaannya Allah itu memberikan anugerah atau memberikan kebagusan kepada hambanya. Maka kita ini minta kepada Allah agar senantiasa diberikan anugerah, terutama iman, tauhid, Islam. Memohon mudah-mudahan lisan kita ketika terakhir yang diucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya tetap iman dan tauhid. Itu harapannya. Ya man adzaqa akhiba'ahu khalawatal mu'anasatihi faqamu baina yadayhi mutamalliqina wa yaman albasa awliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izzina. Ya man adzaqa akhiba'ahu wa hidzat, yang mencicipkan akhibbahu kekasih-kekasihnya, mencicipkan halawata mu'anasatihi akan manisnya ketenangan, ketentraman kepada Allah. Faqamu baina yaday mutamallikin, maka kekasih-kekasih Allah itu sama berdiri di hadapan Allah dengan keadaan mutamallikin. Apa mutamallikin? Dengan keadaan orang yang hatinya diisi kelembutan di dalam kecintaan. Hatinya lembut, terus ada rasa cinta. Wa yaman albasau aliya'ahu adzat, yang menyandangi kekasih-kekasihnya, aulia-aulianya, malah bisa hebati akan sandangan kehebatannya. Faqamu bi'izzatihi musta'izzin, maka mereka berdiri dengan keperkasaannya Allah, dengan keadaan orang-orang yang perkasa. Yaman adzaqa akhbabahu halawatal mu'anasatihi, waidat, yang menciptakan kekasih-kekasihnya manisnya ketenangan bersama Allah. Al-mu'anasatu sururul qalbi, yang namanya mu'anasah, ketenangan, ketentraman itu adalah gembiranya hati bisuhudi jamalil mahbubi, dengan menyaksikan eloknya zat yang dicintai. Jadi orang itu kalau sudah mukasafah, hatinya sudah dibuka oleh Allah dari tirai-tirainya hati yang bisa menghalangi pandangan mata hatinya menyaksikan kebesarannya Allah. Lantas Allah menyinari hatinya dengan cahaya iman, tauhid, Islam. Maka matanya itu akan melek, mata hatinya akan menyaksikan keindahan di alam rohani yang tidak bisa dilihat di alam dunia. Indah. Dia akan ditampakkan
keelokan kebesarannya Allah, keindahan kebesarannya Allah. Apa yang dilihat? Hatinya itu merasa senang, merasa riang, merasa indah. Karena ada orang matanya melihat, hatinya jengkel, ya nggak sedikit. Tapi orang yang sudah hatinya itu dibuka oleh Allah diberikan ketentraman bersamanya, maka apa yang dilihat itu hatinya itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Hatinya itu senantiasa riang. Kenapa? Karena nggak ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah yang bukan keindahan. Subiya bisyai'in la khalawatun. Sesuatu diserupakan manis diserupakan dengan sesuatu kepada Allah. Wa ya tahlilun, itu adalah majaz isti'arah tahliliyah kalau kita belajar ilmu balaghah. Wal idzaqatu tarsihun, itu namanya tarsih. Ini belajar majaz isti'arah tarsihiyah ini ya harus belajar ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Faqamu baina yaday mutamalliqina, maka mereka berdiri di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah dengan keadaan orang yang lemah lembut di dalam kecintaannya. Mutamalik itu lemah lembut dibarengi dengan rasa cinta. Jadi cinta yang penuh lemah lembut. Karena ada cinta itu kasar. Cinta yang kasar kayak apa? Kayak kita mukul anak. Ketika anaknya mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dibilangin, dibentak, olehnya kita bentak anak itu karena rasa cinta, takut anaknya terjerumus. Tetap gak nurut, akhirnya dipukul dengan tidak yang bikin kapok tapi tidak menyakiti. Pukulan itu juga sebenarnya cinta, tapi bentuknya kasar. Cinta gak itu? Cinta. Lah orang-orang yang oleh Allah sudah dikasih, dicicipkan manisnya ketenangan bersamanya, ini mereka hatinya dipasang oleh Allah dengan penuh kelembutan di dalam menyintai Allah. Hatinya lembut kayak Abu Bakar As-Siddiq. Bakar As-Siddiq itu hatinya sangat lembut. Ucapannya lembut, perilakunya lembut. Abu Bakar sangat dermawan. Bahkan harta bendanya Abu Bakar itu dihabiskan untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya Abu Bakar laksana penasehatnya Nabi. Maka karena cintanya Rasulullah terhadap Abu Bakar, sampai Rasulullah mengatakan, kalau saya disuruh mengambil seorang kekasih, maka Abu Bakar ku jadikan kekasihku. Sangat lembut. Hatinya gampang kesentuh kebaikan. Jadi hati yang lembut itu hati yang gampang kesentuh kebaikan. Ka'ayakulal insan atamaluk wa atalattafu fil tawaddudi. Yang namanya tamaluk itu adalah kelembutan di dalam kecintaan atau kasih sayang. Ka'ayakulal insan, sebagaimana manusia mengatakan hafidzakallah,
Satarakallah, hafidhakallah, semoga Allah menjagamu. Satarakallah, semoga Allah menutupimu. Huna kinayatun, ini adalah bahasa kinayah, bahasa persemon, sindiran. Ala tolabi, atas meminta, minal maula, dari Tuhannya, bidilatin, dengan kehinaan, wan kisarin, dan pecahnya hati atau gundah gulananya hati. Watarat tubuh ala daukihim li khalawati mu'anasati, keserasiannya atas mencicipi mereka kepada manisnya ketenangan, itu sudah jelas. Makanya para kekasih Allah itu hatinya dibikin tenang. Orang yang hatinya dibikin tenang itu cara menangani masalah nggak gerusah-gerusuh. Ucapannya sangat lembut. Sebelum dia mengucapkan sesuatu, cahaya hatinya itu membalap ucapannya. Jadi sebelum orang itu menasihati orang lain, itu cahaya hatinya membalap ucapannya. Sehingga seolah-olah ucapan orang yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah, manisnya ketentraman ini, diberikan kegembiraan hati sebab menyaksikan keelokan Allah. Ini sebelum dia berkata, cahaya hatinya sudah duluin ucapannya. Hanya seolah-olah hanya taukid, hanya sekedar penguat ucapannya. Sebelum dia berucap, ucapannya sudah dihiasi dengan zikir. Jadi kita berzikir, itu maksudnya gimana ya? Lisan kita menyebut nama Allah, berzikir itu ibaratnya ucapan itu biar ada pakaiannya, biar ada sandangannya. Jadi ucapan yang enggak dihiasi dengan zikir kepada Allah itu laksana badan, enggak ada sandangannya. Secantik apapun kalau enggak pakai pakaian keluar ya bukan dianggap orang baik. Lantas hati kita ini dipenuhi dengan cahaya kemakrifatan. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar ilmu tauhid. Dengan cara kita belajar tauhid, ini akhirnya kita bisa nyambung sama Allah yang punya nama An-Nur, Zat yang maha cahaya. Ketika hati kita bercahaya, lisan kita sudah dihiasi dengan berzikir, meluncur ucapan kita. Doa kita itu meluncur, yaitu menjadi doa yang mustajab. Orang yang sudah biasa ucapannya dengan berzikir itu, ya kalau ngomong ya ampuh. Makanya orang alim itu kebanyakan sedikit bicara. Karena kalau ngomong kadang-kadang satu kali itu, kalau dia lagi marah orang bisa celaka. Kenapa? Karena lisannya sudah tajam. Dan sementara kita kadang-kala ucapan kita dalam sehari semalam lebih banyak daripada zikir kita. Ucapan yang selain Allah itu sama zikirnya itu. Sehingga ibarat pusaka itu enggak ampuh. Maka sampai dikatakan ucapanmu adalah harimaumu, gitu ya. Ya, ucapanmu adalah harimaumu. Jadi kita zikir, itu maksudnya tuh kalau kita berdoa itu kan mengeluarkan suara ya. Nah, suara itu sudah disandangi. Lantas ketika disandangi didorong oleh cahaya yang ada di dalam hati, cepat. Jadi dalam hati kita tuh punya cahaya. Maka kita kadang-kala berdoa, Allahumma nawwir qulubana
binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau terangi bumi dengan cahaya matahari dan bulanmu. Hati manusia itu penuh cahaya. Makanya dalam lakon Bima Suci disuruh nyari sarang angin. Maksud itu cahayanya hati itu. Jadi lesannya sudah jadi indah, dihiasi dengan dzikir, didorong dengan kekuatan cahaya yang ada di dalam hati. Ketentraman hati, ketenangan hati itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang memang oleh Allah sudah dicicipkan manisnya ketenangan bersama Allah. Orang tersebut gak pernah merasa sendiri dalam kehidupannya karena Allah senantiasa meliputi dirinya di dalam kebesarannya. Kalau kita kehilangan sesuatu selain Allah, mesti ada gantinya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, siapa yang bisa ganti Allah? Wa yaman albasa auliya'ahu malah bisa hebatihi wa dzat yang menyandangi wali-walinya dengan sandangan kehebatannya. Ai malah bisa artinya beberapa sandangan hiya haibatuhu au haiba hiya haibatuhu itu adalah haibah kehebatannya Allah. Kehebatan yang diserupakan laksana sandangan yang bangsa bisa dilihat oleh indera. Wal muradu bil haibah al jalalatu wal adhamatu. Yang dimaksud dengan haibah itu adalah keagungan, kebesaran. Jadi orang itu kalau sudah hatinya diberikan ketenangan, bisa merasakan manisnya ketenangan bersama Allah, lantas Allah menyandangi orang tersebut dengan sandangan haibah. Apa? Keagungan dan kebesaran. Maka kalau kita kadang ketemu sama ulama yang memang sangat berwibawa, kadang-kala kita ngelihat aja hati kita sudah bergetar. Ngelihat, anggap aja lah ulama sekarang yang terbesar, yang ulama Habib Umar lah umpamanya. Kita kadang melihat saja tuh hati kita sudah ternyuh, ya. Belum sampai ketemu. Kenapa? Karena Allah sudah menyandangi hatinya, bisa merasakan ketenangan bersama Allah. Allah sudah mencicipkan hatinya, bisa merasakan ketenangan bersama Allah. Dan Allah telah menyandangi dirinya keagungan dan kebesaran. Ya, contoh aja yang kecil lah, contoh kecil. Gajah itu kan gede. Sama singa gede mana? Tapi kenapa gajah itu melihat anak singa yang kecil aja sudah ketakutan? Kenapa? Karena memang singa diberikan kehebatan tidak seperti kehebatan gajah. Walaupun badannya walaupun badannya gajah itu gede, tapi takut sama binatang yang kecil. Anak macan udah takut. Itu namanya haibah. Diberikan haibah. Jangankan menampakkan, macannya menampakkan diri, suaranya aja sudah ditakuti. Artinya orang itu kalau sudah diberikan kewibawaan oleh Allah, suaranya itu sudah penuh keagungan. Pandangannya penuh keagungan, langkahnya penuh keagungan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lewat itu binatang-binatang yang ada di sekitarnya itu sama tunduk, sama hormat. Kenapa? Karena haibahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allati kasahallahu li auliyai, yaitu keagungan dan kebesaran yang disandangkan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Kita sama habaib itu loh, ya badannya kadang gede kita ya, habaibnya kecil, tapi kok kenapa kita nggak ada wibawanya sedangkan mereka sangat berwibawa? Ya memang sudah ada haibah. Fakaluman ro'ahum hasolallahu rabbun minhum. Tiap-tiap orang yang melihat terhadap kekasih-kekasih Allah tersebut, maka terjadi rasa takut. Jadi orang itu disegani, berwibawa. Karena oleh Allah sudah dipasang haibah. Ka'annahum usudun, seolah-olah mereka itu singa-singa. Seolah mereka itu laksana beberapa singa yang sangat ditakuti. Maka para pejuang-pejuang agama Allah seperti Zaid bin Sabit itu mendapat gelar Asadullah, singanya Allah. Jadi kita kalau bisa jadi singanya Allah, jangan jadi tikus. Jadi singanya Allah. Kalau dalam ilmu hikmah, untuk mendapati kewibawaan tersebut macam-macam cara mencarinya. Kalau di sini cukup belajar ilmu tauhid dengan istiqomah, Allah akan menyandangi. Tapi ada juga dengan cara lain, dia mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya kewibawaan. Ada hizib haibah, ada hizib iqbal, ada hizib salamah, ada hizib falah, banyak. Hizib-hizib itu doa-doa yang apabila dibaca Allah menurunkan pasukan-pasukan malaikat. Ada namanya Imam Asyadili mempunyai hizib atau wirid yang terkenal dengan nama hizib Nasor. Itu untuk perang. Jadi ketika dibaca musuh itu ngelihat sudah ketakutan. Itu namanya haibah. Ada itu namanya hizib. Banyak hizib itu. Jadi hizib itu hizbun, artinya pasukan. Faqamu bi'izzati musta'izzin, maka mereka berdiri dengan keperkasaannya Allah, orang-orang yang perkasa, menjadi orang-orang yang perkasa tapi dengan perkasaannya Allah. Jadi karena hatinya itu sudah nyambung sama Allah yang terus menerus, sehingga mereka ini tidak takut kepada siapapun dan ditakuti melalui kewibawaannya oleh siapapun. Maka dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu enggak pernah susah, ya enggak pernah khawatir, ya enggak pernah takut. Aiqamu baina yadayhi musta'izzina bi'izzati, artinya mereka berdiri di hadapan Allah dengan keadaan orang-orang yang perkasa dengan keperkasaannya Allah. Bi an rafa'u himmahum, dengan umpamanya Allah mengangkat himmah mereka, tekad mereka. Anta aluqiyya bil aghyar, dari bergantung kepada makhluk. Jadi hatinya mereka itu tekad kuatnya mereka itu sudah enggak menyandar kepada makhluk. Hatinya itu terus Allah, 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 Allah yang terus menerus, sehingga mereka berwibawa.
taihan, dihilangkan taihan merasa dirinya itu unggul. Wa takaburan, dihilangkan dalam hatinya sifat sombong. Alaiya wasikotan minhum bi, dihilangkan hatinya itu nyandar kepada makhluk. Wadhalika lima albasau min malabis yaibati. Yang demikian itu karena ada sesuatu yang disandangkan oleh Allah kepada mereka yang berupa kehebatan. Hatta lam yahabu ma'ahu ghairahu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat bersama Allah. Walam tata'allah qulubuhum ila siwahu, dan hatinya tidak pernah mengkultuskan kepada selain Allah. Hatinya ternyandar sama Allah yang terus menerus. Oleh karena itulah, ya selain kita ngaji tauhid, ya kalau bisa kita harus ada zikir, wirid-wirid yang sifatnya adalah menumbuhkan kehebatan. Jangan jadi orang itu sangat lemah, nggak ada istilahnya itu, nggak ada orangnya, nggak ada cahayanya. Jadi paling nggak punya wirid atau zikir yang berhubungan dengan kewibawaan, dengan kehebatan selain kita bertauhid. Jangan terlalu polos banget. Polos banget ya apa adanya, padahal yang malas gitu. Jadi banyak zikir-zikir, wirid-wirid. Misalkan ini, misalkan kita itu, saya dulu pernah diijazahi oleh Kiai Sultan Ringin Agung, itu punya pesantren besar. Itu diijazahi suruh baca laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil minar aufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu akhir surat Taubat. Itu kata Kiai Sultan itu kalau dibaca 7 kali habis maghrib sama habis sholat subuh, itu diiring-iringi 70.000 malaikat orang tersebut. Selain terlindungi dari senjata-senjata yang membahayakan, dan orang itu dalam riwayat lain itu tidak mati sebelum dia lupa tidak mengamalkan itu. Jadi umurnya jadi panjang. Diterangkan ada orang sangat panjang umurnya sampai akhirnya ditemu udah waktunya mati, tapi masih wirid temu oleh malaikat, sampai kapan kamu mengamalkan laqad ja'akum? Akhirnya orang itu berhenti mengamalkan, baru diambil rohnya. Jadi laqad ja'akum itu untuk kewibawaan. Selain itu untuk penjagaan. Kalau bisa itu wiridkan laqad ja'akum 7 kali setelah maghrib, 7 kali setelah subuh. Itu ijazah dari Kiai Sultan Ringin Agung, pesantren Aryat. Itu yang ngiring-iringi 70.000 malaikat. Jangan terlalu polos itu ya. Giliran tiada serangan musuh baru bingung, wah saya nyari jimat apa ya. Baru bingung nyari jimat. Ya, sekarang itu sudah siap-siap. Kita tuh nggak tahu kapan. Jangan-jangan umat Islam diserang mendadak bisa terjadi kan? Ya kita itu nggak tahu. Kita ketemu orang jahat di jalan juga kita nggak tahu. Nah, kalau kita kosongan gimana? Ya, jangan kosongan. Yes, yang paling gampang itu ngamalin laqad ja'akum 2 ayat akhir surat Taubat. 7 kali. Itu kalau orang baca rawi itu kan biasanya ada laqad ja'akum.
Itu diamalkan selain diberikan karisma, diberikan keberkahan rezeki. Kan fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling maka Allah yang mencukupi. Itu selain untuk keberkahan rezeki, untuk penjagaan, untuk karisma. Ya kalau saya tetap itu saya baca habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali. Udah bertahun-tahun ya. Masalah ampuh apa enggak urusannya Allah. Yang penting sudah dibaca, gitu aja. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang pengajian ini kita oleh Allah senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi, diberikan ketetapan iman tauhid Islam. Mudah-mudahan akhir ucapan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita diberikan kematian yang husnul khotimah sampai anak turun kita nanti bi barakatil Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.